Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar daring bersama Ibu Heti Wiryanti, SPD. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi mengenai pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Dan sebelum memulai pelajaran, Ibu selalu mengingatkan, jangan lupa berdoa dan selalu menerapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, kita akan memulai materi kita dengan judul Pengaruh Pusat-Pusat Keunggulan Ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan juga bersifat negatif. Kali ini, pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Berikut adalah bidang-bidang yang terpengaruh terhadap pusat keunggulan ekonomi di Indonesia, yaitu yang pertama, migrasi penduduk, yang kedua, transportasi, yang ketiga, lembaga sosial ekonomi, yang keempat, pendidikan, dan yang kelima, pekerjaan. Pertama yaitu pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara menyebabkan setiap negara memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Pergerakan tersebut mencakup pola pergerakan sumber daya berupa barang atau komoditas antar negara. Nah, mobilitas penduduk sendiri adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Nah, dengan alasan yang bermacam-macam, namun pada umumnya didasari oleh faktor kebutuhan ekonomi. Mobilitas penduduk ada dua, yaitu ada yang bersifat sementara dan ada juga yang bersifat permanen. Nah, yang bersifat sementara dibedakan menjadi dua lagi, yaitu komutasi dan sirkulasi. Dan yang bersifat permanen disebut dengan migrasi. Dan migrasi penduduk pun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam suatu negara. Dan migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lainnya. Jadi, perbedaan migrasi internal dan internasional salah satunya adalah kalau yang internal perpindahan penduduk masih dalam satu negara, sedangkan migrasi internasional perpindahan penduduk antar negara. Misalnya, orang dari Indonesia pindah ke Amerika, atau misal yang lainnya, orang yang dari Malaysia pindah ke Indonesia. Seperti ada artis yang telah meninggal ya, Ashraf. Ashraf melakukan migrasi internasional ke Indonesia karena dia menikah dengan BCL. Migrasi internal yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yakni urbanisasi dan transmigrasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dan transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Misalnya, masyarakat atau penduduk yang di Pulau Jawa dipindahkan ke Pulau Kalimantan atau ke Pulau Papua, karena pulau itu merupakan pulau yang masih jarang penduduknya, sedangkan wilayahnya luas. Yang kedua, pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap transportasi.
Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Nah, untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia dapat berjalan dengan baik. Jaringan jalan sangat penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi penduduk. Sarana perhubungan lainnya yang dikembangkan oleh masing-masing negara adalah sarana transportasi laut. Agar interaksi antar negara berjalan dengan baik, maka pemerintah Indonesia terus meningkatkan prasarana transportasi lautnya. Sarana transportasi berikutnya ialah pesawat terbang atau alat transportasi udara yang semakin menjadi pilihan masyarakat Indonesia, terutama kelompok masyarakat menengah ke atas. Mengapa? Karena pesawat terbang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Tetapi ada kelemahannya, yaitu harga tiket yang mahal dan belum terjangkau oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Dan juga pesawat terbang tidak dapat membawa barang banyak, atau misalnya seperti membawa barang tambang dan lain-lain. Pemanfaatan sarana transportasi udara tidak hanya untuk mengangkut penumpang, tetapi juga dapat mengangkut barang, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Yang ketiga, pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap lembaga sosial ekonomi. Di masa globalisasi sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami sebuah perubahan yang besar di berbagai sektor. Ini dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti televisi, komputer, internet, serta media cetak dan elektronik, mengakibatkan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Lembaga sosial adalah keseluruhan dalam sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat pula dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial ekonomi. Sebagai contoh, sumbangan yang diberikan PT Freeport untuk masyarakat Papua, terutama warga yang ada di sekitar area tambang. Bentuk sumbangan tersebut berupa sekolah yang mendidik anak-anak suku asli Amungne dan Kamoro dari berbagai daerah di pedalaman itu yang dibangun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungne dan Kamoro atau disingkat LPMAK, yang itu merupakan sebuah lembaga nirlaba yang mengelola kemitraan dengan PT Freeport. Yang keempat, pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara.
pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Sebagai contoh, PT Freeport menetapkan kuota posisi di berbagai departemen untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja oleh lulusan baru dari perguruan tinggi bereputasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memiliki potensi dan berkualitas untuk nantinya dapat bekerja di departemen terkait dalam kurun waktu tertentu. Dan pada tahun 2003, di bagian Institut Pertambangan Nemangkawi atau disingkat IPN, untuk memberikan kesempatan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap maupun perilaku yang profesional di bidang operasi dan penunjangan. Program magang 3 tahun dengan 4 bulan masa belajar off-job dan 8 bulan on-job. IPN mengikuti standar nasional dan peraturan dari ESDM, serta standar internasional lainnya. Yang kelima yaitu pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri. Apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas kesempatan kerja atau memperluas lapangan kerja. Sebagai contoh, kebijakan PT Freeport untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012, PT Freeport Indonesia mempekerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor. Kebijakan Freeport Indonesia adalah terus mempekerjakan lebih banyak pegawai yang berasal dari Papua. PT Freeport Indonesia mendirikan Institut Pertambangan Nemangkawi yang mempersiapkan tenaga-tenaga kerja asal Papua yang terampil untuk bekerja di daerah perusahaan yang telah mendidik dan melatih ribuan pemuda asli Papua, di mana pada masa ini mereka telah bekerja di perusahaan tersebut maupun di berbagai bidang perusahaan kontraktor serta privatisasinya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat dicerna dan diserap dengan baik. Kurang dan lebih, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.